eh, mungkin agak cepat ya karena waktunya itu udah kelihatan ya. Sudah, Dok. Oke, baik. Jadi ini adalah materi yang saya sampaikan di eh, di Pak Dinas Peternakan ya mengenai toksoplasma. Jadi ini ada simbolnya tadi ya, simbolnya apa? Loh, mana ini? Simbolnya ya, simbolnya Dinas Dinas Peternakan Sidoarjo ya. Ini saya berikan bulan Agustus yang lalu ya. Jadi mengenai toksoplasma ya, toksoplasma di kambing tanah. Tapi ini mungkin nggak cocok mungkin ya. Sebentar, tak ambil aja. Oke, jadi ini sifatnya adalah pengayaan saja ya. Di pengayaan ya supaya saudara nggak salah ya mengenai penyakit ini ya, mengenai toksoplasma ya. Jadi ini saudara harus harus paham ya. Ini motonya dokter hewan itu seperti ini ya. Jadi mengabdi kemanusiaan ya melalui apa? Untuk kesehatan Melalui hewan. dunia hewan ya. Jadi saudara itu termasuk juga walaupun bukan dokter manusia tapi mengabdi ke manusia gitu melalui dunia hewan. Oke, baik. Nah, ini yang menjadi masalah ya untuk ke depan ya. Saudara jika mendengar sesuatu ya, toksoplasma itu virus itu bukan virus ya. Toksoplasma itu adalah parasit ya. Virus dengan parasit itu beda ya. Sehingga harus diluruskan ya. Tugas saudara nanti jika sudah menjadi dokter hewan itu harus meluruskan ya. Toksoplasma itu adalah parasit, bukan virus ya. Ya, oke. Nah, ini ya mesti saudara sudah paham ya saya kira ya. Jadi ini adalah toksoplasmosis ini disebabkan oleh Toxoplasma gondii, kemudian nah, yang utama ini adalah menginfeksi hewan berdarah panas ya, termasuk manusia ya. Nah, toksoplasma itu mempunyai inang utama atau inang definitif adalah Felidae ya, kelompok kucing. Selain itu adalah inang antara termasuk manusia. Nah, sehingga apa? Di Felidae atau inang utama itu memang di situ ada proses seksual, ada perkawinan ya makrogamet dan mikrogamet dan hasilnya adalah ookista. Sehingga ookista ini yang hanya dikeluarkan oleh Felidae, ya tidak di hewan yang lain. Ya, paham ya? Jadi hanya Felidae, sehingga saudara diagnosis untuk toksoplasma di feses itu hanya di kucing dan teman kucing, ya, bukan di yang lain, ya bisa di otaknya, ya, ya seperti di ayam, di apa, di tikus dan sebagainya itu bisa di organ-organ ya organ-organnya yang mudah adalah otak begitu ya. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah memang kucing itu dianggap sebagai biang keroknya ya, ya atau kambing hitamnya adalah kucing sebagai penular toksoplasma. Ya sebenarnya bukan, yang menularkan itu ya tidak hanya lewat ini ya. Nanti produk-produk yang sudah terkontaminasi itu bisa ya. Selain di feses kucing ya juga yang lain ya. Nah, ini jadi
yang menjadi masalah memang ya awalnya memang oleh VLID ya dikeluarkan di lingkungan, kemudian ikut nyebar ke lingkungan dengan adanya hujan dan sebagainya bisa masuk ke sungai, kemudian ke tanah, kemudian sungai atau air itu bisa ke sayur, kemudian ke rumput dan sebagainya bisa ke semua ternak. Artinya semua hewan berdarah panas bisa terinfeksi. Ya, memang yang di feses itu hanya di validate. Ya, nah ini adalah penularan di air. Di air itu banyak ya, di sumber air minum ya, bisa untuk ternak maupun manusia itu bisa ada toksoplasmanya. Dan yang sekarang yang saya lakukan penelitian ya, jadi di sumber air minum untuk ternak ya. Ini adalah epidemiologinya ya. Saya lewati saja ya, mulai hampir di eh, di belahan dunia ini sudah terinfeksi dengan toksoplasma ya. Di manusia, di ibu hamil ya dan sebagainya ya. Di kucing liar ya, kemudian kucing domestik ya. Kemudian kayaknya ya ini sangat-sangat banyak sekali ya. Ini juga di ternak ya. Ternak itu ya tidak hanya di apa di apa domba kambing, tapi ya semuanya ya termasuk ya apa di babi dan sebagainya ya. Ya, ini juga ya. Nah, nah bagaimana mengenai toksoplasma ini ya di Indonesia ya ini ya. Jadi sudah banyak dilaporkan ya tidak hanya di kucing ya, tapi ya juga di ternak, di sapi, di kambing, ayam, itik dan sebagainya ya. Jadi hewan berdarah panas itu bisa terinfeksi toksoplasma sehingga kemarin ya saudara saat nekropsi itu ya saya harapkan otaknya itu bisa dimanfaatkan untuk uji tekan otak ya untuk mendapatkan sampel misalnya ya hewan yang terinfeksi dengan toksoplasma begitu ya. Dan ini adalah toksoplasma di otak unggas. Ini hasil hasil penelitian saya 2021 itu di otak unggas ya. Ini uji uji langsungnya ya di otaknya itu ada 16%. Makanya kemarin jika saudara lebih teliti lagi ya 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 dimungkinkan 16% kan cukup banyak. Anggap saja ya kalau itu 100 ekor paling kan 16 ekor ada di otaknya itu ada ya begitu. Nah ini jika disuntikkan atau diinokulasikan di hewan coba meningkat. Artinya apa? Artinya memang ini pemeriksaan mikroskopis di otak dengan uji biologis itu beda ya. Yang mungkin di sini adalah negatif ya di uji tekan otak itu negatif, ternyata saat diuji biologis kan muncul ya di sini ya. Nah, saya tunjukkan aja sebentar. Ini kelihatan besar atau enggak? Atau kecil? Halo? Belum, Dok. Masih tabel prevalensi ini, Dok. Ya enggak maksudnya sebentar saya ingin ini. Ya, jadi ini. Enggak cuma di di layarnya besar atau sempit? Besar. Oh, besar ya. Oke, baik. Ya. Jadi ini ya, jadi 16% itu di otak unggasnya saja ya. Unggasnya macam-macam ya, mulai ayam, itik, ya. Setelah diinokulasikan di hewan coba itu meningkat. Artinya di sini uji biologis ini sangat-sangat penting ya. Ya, siapa tahu mungkin di sini negatif ya. Tapi setelah diuji biologis muncul ya ini. Ya. Nah, ini adalah
Selain di manusia, di kucing, di ternak, di produknya juga ada. Produk itu kan ada susu, ada telur, ada daging. Kan begitu ya, produk ternak itu kan macam-macam. Nah, ini adalah hasil penelitian mengenai produk-produk yang tercemar dengan toksoplasma ya. Ya di susu kambing ya oleh bimbingan S3 ya, kemudian di telur ayam buras ya sebagai STMJ itu ya, susu, telur, madu cair. Nah, telurnya itu ada 16,7% ya, ada toksoplasma ya. Ya, kemudian di otak dan sebagainya. Ya, ini adalah ya. Kemudian di hewan lain ya, selain ternak ya, produk dan sebagainya ya ini ya di di merpati, di tikus dan sebagainya sudah termasuk di anjing ya sudah banyak penelitian. Nah, bagaimana penularannya? Penularannya itu tidak hanya per oral lewat makanan minuman ya. Ya. Ada yang suka makan sate ya. Itu itu setengah matang ya, setengah matang itu bisa menular ke bisa menularkan toksoplasma. Ada yang suka STMJ, ya, telurnya. Susunya juga bisa tertular, susu mentah ya. Ya, biasanya untuk susu mentah ya susu kambing ya, yang diminum mentah gitu ya. Kemudian selain per oral lewat makanan, minuman yang tercemar ya termasuk dengan air, ya, air yang nggak diolah, air yang nggak direbus, ini juga bisa menularkan toksoplasma. Kemudian transplasenta, ya, ibu ke anak, ya, induk ke anak. Transfusi darah, ya. Mengapa kok bisa transfusi darah? Ya, karena di transfusi darah itu ya yang namanya whole blood itu kan ada eritrosit, ada leukosit. Sedangkan toksoplasma itu hidup di semua tipe sel yang berinti, ya. Berinti kan kalau untuk mamalia ya bisa di leukositnya begitu, ya. Ya, walaupun tidak ada di eritrosit tapi di leukosit juga bisa. Kemudian transplantasi organ, ya. Ya donor yang yang mengidap penyakit toksoplasma jika di transplantasikan ke resipien yang ya ini bisa pindah. Ya, luka dan sebagainya. Dan luka ini sering ada di profesi kita ya. Profesi kita itu kan bisa di dokter hewan di RPH dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan hubungan seksual? Memang di buku nggak ada, tetapi fakta di lab itu penularan. Jadi penularan eh, di saluran reproduksi ya lewat vagina gitu ya. Ini bisa menyebar ya ke seluruh tubuh. Artinya bisa jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan itunya ya? Jadi mahasiswa saya S2 itu juga meneliti ternyata di sperma ya, sperma itu juga ada ya. Di sperma itu di kepala spermanya juga ada, di badannya juga ada spermanya ya. Jadi di sini bisa jadi ya ini bisa ditularkan lewat seksual. Ya kan nanti untuk pemeriksaan toksoplasma sebenarnya tidak hanya untuk wanita ya, tetapi juga untuk laki-laki ya. Ini adalah siklus hidupnya ya. Jadi memang dia eh, bisa menular ke lingkungan. Ya ini ya, jadi ini ya. Saudara lihat memang ini ya penularan lewat transfusi darah, transplantasi, kemudian luka, ya, kemudian oral, ya, oralnya macam-macam ini ya. Kemudian ibu ke anak, ya, ibu ke anak atau ini ya, ya gandengan itu, ya. Nah ini adalah produk-produk yang bisa menularkan, ya, susu, ada telur, ya, ada daging yang setengah matang, ya, steak, ya. Ya itu kan juga ada steak itu kan ada yang berapa persen matang gitu ya. Ada yang hanya 30% matang, 50% matang dan sebagainya. Ini juga sangat eh, dimungkinkan ya.
Nah ini adalah stadium-stadiumnya ya. Ini adalah yang dikeluarkan oleh kucing ya, yaitu okista yang sudah berspora, ini yang belum berspora. Kemudian nah harapannya apa kemarin itu ya kistanya ini ya di otak itu ya seperti ini, ada bentukan seperti ini ya. Ya ini harapannya seperti ini ya. Supaya apa ya? Ya ini ya. Nah, gejala penyakit secara umum memang apa penyakit ini kan atau toksoplasmosis ini tidak menunjukkan gejala klinis yang khas ya, asimptomatis ya seperti orang kena flu saja ya. Jadi seperti greges gitu ya, ya flu-like ya. Ya tidak panas sekali, demam enggak, tapi ya greges-greges saja ya. Nah, khusus untuk hewan ya hampir semua sama dengan manusia ya. Ya kecuali untuk ibu hamil misalnya ya bisa abortus dan sebagainya atau lahir anak cacat gitu ya. Nah, kalau di hewan yang lebih sering menunjukkan klinis ya di anak kucing ya. Anak kucing yang terinfeksi bisa diare, bisa muntah gitu ya. Ya diare yang apa yang sangat ini bisa refleks ke atas ke lambung ya bisa muntah juga ya. Kemudian juga di yang lain ya misalnya di apa domba kambing begitu ya bisa menyebabkan abortus. Nah, di kucing justru jarang terjadi. Ya, di kucing itu sangat jarang terjadi kelainan ya. Nah, sini ya, jadi ini ya, jadi lahir mati dan sebagainya. Nah, ini yang eh, umum adalah keguguran dan lahir mati. Ya, ini yang harus diperhatikan. Ya, nanti di lapangan jika ada kasus seperti ini ya, jadi pikiran saudara sudah mengarah ke toksoplasma. Ya. Ini adalah hasil lab ya, hasil uji coba, jadi penularan lewat vagina sedikit saja ya. Nah ini hasilnya ya, ini adalah normal, ini adalah anak-anak atau fetus yang dikandung sampai ada yang hancur ya seperti bubur ya seperti ini ya. Nah, gejala klinis yang di manusia yang nggak khas ya seperti yang saya sampaikan seperti flu ya. Kemudian ada ini limfoglandula yang di leher itu biasanya bengkak ya sedikit ya itu uji-ujinya ya uji-uji yang ada di leher itu juga bengkak. Kemudian yang lain ya ini ya. Ya, yang matanya sering sakit, ya mata merah tapi nggak sembuh-sembuh diobati dengan antibiotik biasa atau antivirus ya bisa jadi ya. Jadi retinokoriditis ya. Atau yang lain jika anak lahir bisa hidrosefalus, jadi kepalanya gede atau kepalanya kecil atau pengerasan ya, matanya ada retinokoriditis dan sebagainya ya. Ya, atau kalau sudah parah ya bisa gila ya. Jadi memang neuropsikiatri ya. Iya. Ini adalah salah satu ya. Jadi ini adalah anak-anak yang lahir dengan hidrosefalus ya. Hidrosefalus ya kepalanya besar isinya air ya. Diduga terinfeksi dengan toksoplasma ya. Tetapi tidak mesti ya. Mesin ini toksoplasma bisa jadi yang lain ya. Dan ini di mata ya matanya merah gitu ya. Setelah dicek ya, ternyata di sini ya, di korneanya itu ada toksoplasmanya ya di sini. Hati-hati yang matanya merah nggak sembuh-sembuh ya. Nah ujinya ya selain itu ya di kucing tadi ya di feses ya, kemudian di lain ya organ, inokulasi dan sebagainya. Nah untuk hewan-hewan yang sering dilakukan adalah serologi ya, serologi ini sering ya serologi. Ini sudah nggak pernah digunakan. Serologi adalah tomat, ini adalah bukan serologi ya, tapi antigen, ELISA, PCR dan sebagainya ya. Ya ini adalah untuk uji antigennya ya kalau di kucing ya di PSS-nya bisa, uji biologis disuntikkan di hewan coba kemudian dengan PCR ya. Nah, ini adalah hasil-hasilnya ya, hasil riset saya dulu. Ini adalah kistanya seperti ini ya bulat-bulat ya. Nanti setelah disuntikkan atau diinokulasikan di hewan coba nanti akan terbentuk ini
ya. Ada takisoid ya ini. Kalau ingin lihat seperti ini, ya ini hasil uji biologis ya. Mungkin apa di mana ini? Saya harus klik ya. Eh, ini di mana ini? Ini ini video ini. Bentar, saya harus tutup dulu mungkin. Pointer. Ya nggak apa-apa nanti saya lihat ya. Nah, ini adalah uji LAM. LAM itu seperti PCR ya. Ya, uji molekuler juga bisa ya. Nah, uji yang lain adalah yang sering adalah mendapatkan IgG dan IgM. Ya, serologi biasanya kan di lab-lab gitu ya. Oh, nanti ya, saudara harus bisa membaca ya, IgM-nya itu negatif, IgG-nya itu positif. Nah, ini artinya apa? Atau IgM-nya itu positif, IgG-nya itu negatif, artinya apa? Atau IgM maupun IgG-nya itu positif, artinya apa? Kan begitu ya, harus paham. Kalau IgM-nya itu muncul, berarti saat itu dia sakit, ya masih aktif. Kalau IgG itu lebih banyak ke kronis, begitu ya. Nah ini ya, jadi IG-nya. Nah untuk melihat apakah ini infeksinya sudah lama atau enggak itu bisa menggunakan IgG FEDT. Ya kalau sudah lama berarti apa tokso IgG FEDT-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang masih baru. Ya. Ini bisa alat ya, ini alat saya ini ya, alat apa ciptaan saya ini ya, untuk uji cepat ya, uji cepat untuk mendapatkan ya. Nah, yang umum adalah TORCH ya. Kalau di lab itu ya namanya TORCH atau TOS gitu ya. TOS itu tokso, ada agen, rubella, sitomegalo dan herpes simplex. Ya, ini yang sering ada di lab ya. Biasanya sebelum nikah itu diminta untuk uji tokso ya. Obatnya ya kalau dokter hewan yang sering adalah penggunaan pirimetamin dan sulfa ya. Tetapi dua obat ini justru jika diberikan untuk hewan bunting ini bisa menyebabkan kecacatan ya. Bisa alternatifnya bisa dengan clindamycin ya, bisa dengan spiramycin dan sebagainya. Cuma memang itu tidak bisa tuntas sampai ke dalam ya, tidak bisa masuk ke plasenta ya, hanya di ibunya saja ya, induknya saja ya. Ini adalah obat-obat yang lain ya, bisa menggunakan uh, ini riset-riset yang sudah dilakukan, madu, kolostrum ya, IgY. IgY itu adalah kuning telur ya, kuning telur yang dihasilkan oleh ayam yang divaksin dengan toksoplasma dan kuning telurnya ini bisa digunakan untuk pengobatan IgY ya. Nah, vaksin memang sampai sekarang belum ada vaksin yang mampu untuk menetralisir infeksi ya. Macam-macam ya vaksin Okista, vaksin protein subunit atau vaksin DNA dan sebagainya ya. Ini adalah kerugian-kerugian akibat toksoplasma ya. Ini adalah air dan yang terakhir untuk diketahui yang penting adalah pengendalian. Ya, yang utama adalah nanti disampaikan ya kalau untuk manusia ya cuci tangan sebelum makan. Karena rute penularan yang paling sering adalah rute oral ya, lewat lewat tangan yang kotor dan sebagainya. Nah, yang lain ya cuci peralatan setelah mengolah daging, jelas ya. Karena di daging ada kistanya. Cuci sayuran ya. Nah, yang punya kucing ya itu bisa dibiasakan membuang kotoran di tempatnya. Ya, kemudian
secara rutin mengontrol kesehatan kucing. Kemudian, nah yang utama untuk kucing itu diberikan eh, yang sudah matang atau yang sudah jadi ya, bukan mentah pakan mentah ya. Ada yang kadang-kadang dibuatkan